Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Vivi akan kembali membahas mengenai HACCP atau biasa kita sebut dengan HACCP atau kalau di industri disebut dengan HACCP. Nah, Bu Vivi yakin kalian pasti masih belum begitu paham sebenarnya apa sih dan kegunaannya apa sih HACCP itu. Jadi kalian bisa simak contoh berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal sebagai negara agraris dan maritim. Lautan seluas 5,8 juta kilometer persegi merupakan anugerah besar yang patut disyukuri. Karenanya sumber daya produk ikan konsumsi di negeri ini begitu melimpah. Hingga saat ini terdapat lebih dari 600 unit pengolahan ikan. Untuk menjamin keamanan pangan dari produk ikan konsumsi tersebut dibutuhkan suatu sistem kontrol. Sistem tersebut diterapkan dalam bentuk sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hazard Analysis Critical Control Point, atau yang biasa disingkat HACCP, adalah suatu sistem kontrol yang dilakukan dari hulu hingga hilir untuk menjamin keamanan pangan dengan sistem pencegahan agar produk ikan aman dikonsumsi. Selain itu, adanya sertifikasi HACCP juga dibutuhkan demi peningkatan mutu dan kualitas ikan produk dalam negeri, agar dapat bersaing di pasar global. Apabila produsen produk perikanan memiliki sertifikat ini, berarti mutu serta keamanan produknya sudah terjamin dan sudah sesuai dengan standar mancanegara, sehingga produk perikanan Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk perikanan dunia. Nah, itu tadi salah satu contoh industri perikanan yang membutuhkan sertifikat HACCP dan kenapa dibutuhkan sertifikat HACCP. Tapi pada dasarnya sertifikat HACCP ini tidak hanya dibutuhkan hanya di industri perikanan, tapi di semua industri olahan makanan dan minuman, terutama untuk bisa bersaing di dunia internasional atau dunia mancanegara. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa gunanya sertifikat HACCP? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu dari tahapan yang pertama. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda yakin bahwa produk yang Anda buat itu aman untuk dikonsumsi oleh konsumen Anda? Sebelum Anda menjawab pertanyaan saya, ada baiknya Anda pikirkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, apakah Anda sudah melakukan identifikasi terhadap potensi bahaya yang mungkin akan mengganggu kesehatan konsumen Anda yang berasal dari produk, bahan baku, maupun proses? Yang kedua, apakah Anda sudah melakukan risk assessment untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya tersebut ada pada bahan baku maupun proses Anda? Dan yang ketiga, apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki kontrol mekanisme yang efektif untuk mereduce dan mengeliminate segala bahaya yang ada pada bahan baku maupun proses Anda tersebut? Apabila Anda masih ragu dengan jawaban dari pertanyaan saya itu, ada baiknya Anda mengikuti presentasi kali ini mengenai HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Di sesi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita melakukan identifikasi bahaya, menentukan risk assessment, dan melakukan kontrol mekanisme yang efektif sehingga produk Anda menjadi produk yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen Anda. Bayangkan Anda memiliki 2 orang anak. Yang satu bersekolah di dekat rumah Anda, sementara yang lainnya bersekolah di seberang jalan raya besar. Pertanyaan saya, anak yang mana yang akan Anda antar? Kalau saya boleh menebak, mungkin Anda akan memilih untuk mengantar anak yang bersekolah di seberang jalan raya. Alasannya mungkin hanya satu, resiko. Artinya apa? Anda mungkin mempertimbangkan bahwa resiko terjadi kecelakaan terhadap si anak yang bersekolah di seberang jalan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak Anda yang bersekolah di dekat rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat Anda menentukan sebuah resiko itu tinggi atau rendah, kira-kira apa parameter yang menjadi pertimbangan Anda? Bisa jadi adalah tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Atau yang kedua, bisa jadi adalah
tingkat keparahan yang biasanya terjadi saat kecelakaan itu terjadi. Nah, prinsip yang sama ini juga diadopsi oleh Hazard saat kita melakukan risk assessment. Risk assessment adalah kita mencoba menilai seberapa mungkin suatu hazard akan mengkontaminasi bahan baku atau proses, dan seberapa parah apabila hazard itu benar-benar sampai mengkontaminasi bahan baku dan proses. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Risk assessment atau penilaian risiko. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan dalam melakukan risk assessment. Yang pertama adalah kemungkinan atau likelihood, keparahan atau severity, dan risk atau risiko. Mari kita mulai dengan likelihood atau kemungkinan. Kemungkinan atau likelihood itu dibagi menjadi 3, low, medium, dan high. Kapan likelihood dikatakan low? Apabila tidak pernah terjadi kejadian kontaminasi dalam waktu 1 tahun, maka kita beri dia skor 1. Bagaimana dengan medium? Kita bisa sepakati satu hazard dikatakan medium apabila pernah 1 kali kejadian dalam 1 tahun. Kita beri dia skor 2. Dan high, tentu saja ini adalah hazard yang pernah terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Dan kita beri dia skor 3. Bagaimana dengan severity atau keparahan? Sama seperti likelihood, severity pun kita bagi menjadi 3, yaitu low, medium, dan high. Severity low itu dikatakan apabila hazard tersebut dapat menyebabkan orang sakit ringan. Contohnya, tersedak, atau Anda sedikit pusing-pusing, atau Anda merasa sedikit sakit perut, namun Anda tidak mengalami kejadian yang serius, maka itu bisa dikatakan sebagai low. Bagaimana dengan medium? Medium ini adalah hazard yang dapat menyebabkan aktivitas Anda terganggu. Anda merasa sangat pusing, Anda tidak bisa beraktivitas, pokoknya segala aktivitas Anda menjadi terganggu. Dan bagaimana dengan yang high? High ini adalah hazard yang dapat menyebabkan hal yang sangat berbahaya. Anda bisa sakit parah dan terpaksa harus dirawat inap, atau bahkan mungkin juga bisa berujung kepada kematian. Sama seperti likelihood, low kita akan beri skor 1, medium 2, dan untuk high kita akan kasih skor dia 3. Maka apabila kita mengalihkan antara likelihood dengan severity, kita akan mendapatkan nilai risk. Artinya apa? Kemungkinan dikali keparahan itulah yang kita sebut sebagai risiko. Apabila kita mencoba menghubungkan likelihood dengan severity membentuk sebuah matriks seperti berikut ini, di mana likelihood ada di sumbu X dan severity ada di sumbu Y, maka kita akan mendapatkan hasil perkalian antara sumbu X dengan sumbu Y sebagai nilai risk atau risiko. Contohnya sebagai berikut. Apabila likelihood-nya adalah 1 atau low dan severity-nya juga 1, maka risk yang akan kita dapatkan terkategori low karena nilainya 1. Nah, karena nilainya 1 dan dia terkategori low, maka untuk mengontrol hazard tersebut cukup menggunakan PRP. Apa itu PRP? PRP adalah Prerequisite Program. Contohnya adalah GMP, Preventive Maintenance, Sanitation, Training, Calibration, dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau misalkan hasil kali antara likelihood dengan severity menghasilkan angka 2 atau 4? Contohnya, menghasilkan 2 apabila likelihood-nya 2, severity-nya 1. Menghasilkan 4 apabila likelihood-nya 2, severity-nya 2. Nah,
Apabila kejadiannya seperti ini, maka risknya terkategori sebagai medium. Untuk risk yang medium, kita perlu melakukan dua jenis kontrol. Apabila skornya hanyalah 2, maka kita bisa menggunakan kontrol dengan menggunakan PRP. Sementara apabila skornya 4, maka kita perlu mengontrolnya menggunakan OPRP, Operational Prerequisite Program. Apa itu OPRP? OPRP adalah PRP yang spesifik untuk mengontrol satu jenis hazard. Contohnya, apabila Anda mempunyai potensial hazard dalam bentuk logam, Anda bisa menggunakan magnet trap. Dan magnet trap ini bisa dikategorikan sebagai OPRP. Atau apabila Anda mempunyai tujuan untuk menghilangkan hazard fisik menggunakan saringan, saringan juga bisa dikatakan sebagai OPRP. Untuk detailnya, bagaimana itu OPRP, cara menentukan OPRP, kita akan bahas di sesi berikutnya. Selanjutnya, apabila hasil perkalian antara likelihood dengan severity menghasilkan angka 3, 6, dan 9, maka risknya terkategori high. Apabila Anda mendapatkan hasil perkalian likelihood dan severity dengan skor demikian, maka Anda perlu melanjutkannya menggunakan decision tree. Melanjutkan untuk apa? Melanjutkan untuk melakukan analisa bagaimana cara kontrolnya. Apakah perlu menggunakan CCP atau tidak? CCP adalah Critical Control Point, yaitu titik kritis di mana kita harus melakukan kontrol. Umumnya pada titik ini adalah merupakan gerbang terakhir kontrol terhadap sebuah hazard. Jadi setelah titik tersebut sudah tidak ada lagi kontrol untuk hazard yang dimaksud. Inilah dia risk, ya, risk score seperti yang sudah kita bahas tadi. Risk score berasal dari hasil perkalian antara likelihood dan severity. Untuk yang risknya low, Anda bisa lihat yang berwarna hijau, yang medium yang berwarna kuning, dan yang merah yang berwarna dan yang high yang berwarna merah. Demikianlah pembahasan mengenai risk assessment. Demikianlah pembahasan mengenai risk assessment. Saya harap Anda mulai memahami bahwa risk itu adalah merupakan hasil perkalian antara severity dan likelihood. Dan severity, likelihood maupun risk itu terkategori menjadi 3, low, medium, dan high. Dan setiap kategori akan memiliki proses kontrol yang sesuai dengan resikonya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.